Sobat muda, sejak zaman dahulu, pasar sudah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di Indonesia, pasar tradisional bukan sekedar tempat bertransaksi, melainkan juga cerminan budaya, sejarah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di setiap sudut Nusantara, kita dapat menemukan pasar-pasar tradisional yang unik dengan karakteristiknya masing-masing. Salah satu pasar yang paling ikonik dan menyimpan sejarah panjang adalah Pasar Gede Harjo Nagoro di Solo, Jawa Tengah. Nah, di episode kali ini, tim Indonesia akan mengajak sobat muda untuk berkunjung ke Pasar Gede Harjo Nagoro yang memiliki arsitektur memukau dan suasana yang begitu khas serta menawarkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan sambil menelusuri sejarah dari pasar ini. Let's go! Pasar Gede Harjo Nagoro memiliki luas bangunan 6.623 meter persegi dengan gaya Belanda Jawa. Bangunan ini didesain oleh Sir Ayer Herman Thomas, seorang arsitek Belanda yang turut terlibat dalam berbagai proyek bangunan ikonik di kota Solo. Mulai dibangun sejak 1972, Pasar Gede diresmikan pada 12 Januari 1930 oleh Pakubuwono X. Ya, gaya arsitektur Belanda ditunjukkan pada bagian bangunan yang menyerupai benteng dengan pintu masuk bak istana yang luas, gagah, megah, dan mewah. Sedangkan gaya arsitektur Jawa dapat dilihat pada bagian atap yang menyerupai atap bangunan rumah joglo. Kerennya, desain bangunan Pasar Gede Harjo Nagoro sangat memerhatikan sirkulasi udara. Jendela-jendela berukuran besar dan ventilasi yang cukup membuat pasar ini tetap sejuk meskipun di siang hari. Tak sampai di situ, sentuhan Jawa juga diberikan pada namanya, yaitu Pasar Gede Harjo Nagoro. Ya, kata gede diambil dari bahasa Jawa yang berarti besar, sedangkan kata Harjo Nagoro diambil dari nama keturunan Tionghoa yang mendapatkan gelar dari Keraton Surakarta. Keunikan lain yang dapat dijumpai dari Pasar Gede Harjo Nagoro yaitu adanya dua bangunan pasar yang berseberangan dan dipisahkan oleh Jalan Sudirman. Masing-masing bangunan terdiri dari 2 lantai dan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam hal jenis barang yang dijual. Selama berdiri, Pasar Gede Harjo Nagoro sudah beberapa kali mengalami kerusakan. Seperti pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, di mana terjadi serangan umum selama 4 hari di Surakarta yang merusak beberapa sisi bangunan pasar. Kemudian di tahun 1999, Pasar Gede Harjo Nagoro beralih fungsi sebagai tempat hiburan. Pada masa itulah terjadi kebakaran akibat korsleting listrik di Pasar Gede, sehingga dari beberapa kejadian tersebut mengharuskan Pasar Gede melakukan renovasi. Bentuknya sekarang hanya 80% dari bentuk awal berdiri. Sobat muda, demi menjaga keunikan peninggalan zaman kolonial, Pasar Gede Harjo Nagoro ditetapkan sebagai cagar budaya. Sama seperti pasar lainnya, Pasar Gede Harjo Nagoro ini menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari bumbu dapur, sayur mayur, buah-buahan, kuliner, aneka empon-empon dan rempah, hingga oleh-oleh khas dari kota Solo. Jadi, jika sobat muda sedang berlibur ke Solo, tempat ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian mencari oleh-oleh yang tentunya dengan harga yang terjangkau. Pergi ke pasar bareng si Ade, pulangnya sambil hujan-hujanan. Kalau berkunjung ke Pasar Gede, kalian wajib berburu jajanan. Ya, sudah tak asing di media sosial kalau pasar ini memiliki beragam jajanan yang nikmat dan murah meriah. Apa saja? Yuk kita jelajahi sekarang. Pertama ada berambang asem. Makanan khas Solo ini jika sekilas dilihat mirip dengan kuliner pecel. Karena bahan dasarnya sama-sama menggunakan daun ubi jalar yang kemudian diberi saus sambal tradisional khas Solo. Meski demikian terdapat perbedaan ya sobat muda, yaitu pada bahan bumbu sambal yang menggunakan tambahan bawang merah dan asam. Soal harga, jangan risau sobat muda, kalian bisa mendapatkan seporsi berambang asam dengan harga Rp6.000 saja. Wah, murah ya! Oh ya, di Pasar Gede kalian juga bisa menemukan kudapan manis nan cantik yang menjadi makanan wajib untuk dicicipi. Ini dia lenjongan.
Makanan ini berisi tiwul, getuk, ketan hitam, hingga cenil yang disiram kuah gula Jawa dan taburan kelapa parut. Harganya cukup bersahabat loh, satu porsi lenjongan dengan beraneka isi dipatok dengan harga Rp6.000. Terakhir ada es dawet telasi Bu Sipon. Berdiri sejak tahun 2006, warung ini menyediakan minuman dawet segar penghilang dahaga yang banyak dicari pengunjung pasar gede. Dawet telasi Bu Sipon ini terdiri dari bubur sumsum, bubur ketan hitam, cendol, tape ketan, dan biji telasi. Minuman ini tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan ya. Berbeda dengan minuman dawet atau cendol lainnya, dawet telasi didominasi warna putih bukan coklat. Minuman ini juga menggunakan santan encer dan santan kental. Soal rasa pastinya sangat menyegarkan. Jika ingin mencicipi minuman manis ini, kalian dapat membelinya dengan harga mulai dari Rp10.000. Terjangkau kan Sobat Muda? Itu tadi informasi seputar sejarah dan kuliner ramah kantong di Pasar Gede Harjonagoro yang berhasil tim Indonesia rangkum. Kalau di tempatmu masih ada pasar tradisional nggak sih Sobat Muda?